Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kuliah pertemuan kedua mata kuliah manajemen perkantoran dan kearsipan. Terima kasih kepada yang sudah mengirimkan pekerjaan waktu pertemuan pertama. Kita lanjutkan ke pertemuan kedua. Tetap semangat meskipun kita, terutama ibu ya, WFH dan kalian masih ada di luar. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, dimulai saja. Pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang standar operating procedure atau SOP. Ya, kalian tentunya nggak asing lagi dong dengan SOP ini. Itu udah pekerjaan kalian sehari-hari, ya. Tapi alangkah baiknya kita secara bukan prakteknya, secara literasinya, ya, kita mengetahui dulu apa sih SOP itu. Ya. Di sini kita akan melihat beberapa definisi SOP. Kalau dari Rudy M. Tambunan, SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah atau tindakan dan penggunaan fasilitas pemrosesan dilaksanakan oleh orang-orang yang di dalam suatu organisasi telah berjalan efektif, konsisten, standar, dan sistematis. Ada pula definisi SOP, yaitu tata cara atau tahapan yang dibakukan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Ya, contohnya ini untuk yang misalkan seorang sekretaris, ya, tiba-tiba ada tamu yang datang ingin menemui pimpinan Anda. Nah, bagaimana SOP-nya sedangkan pimpinan Anda sedang tidak ingin ditemui oleh tamu tersebut dan juga tamu tersebut belum ada di dalam daftar kunjungan pimpinan. Ya, yang pertama mungkin sekretaris tersebut mempersilakan duduk, ya, menanyakan apa keperluannya, menanyakan atau melihat apakah tamu tersebut sudah ada di dalam daftar kunjungan tamu atau belum. Nah, kemudian kemukakanlah alasan-alasan yang bisa diterima oleh si tamu tersebut agar tamu tersebut tidak merasa dikecewakan karena pimpinan tidak ingin ditemui oleh tamu tersebut. Itu kalau gampangnya begitu ya, SOP itu. Jadi harus ada tata caranya, harus ada gimana sih untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, ya, atau langkah-langkah apa yang harus dikerjakan. Sama misalkan kalau misalkan kalian yang siapa nih ya yang kerja di Indomart, Helmi ya. Ya, Helmi, kalau misalkan ada barang yang datang, apa sih namanya? Stock of name ya, stock of name. Nah, barang itu harus diapain dulu? Ya kan? Apakah dicek dulu? Apakah langsung di display? Kan begitu. Harus ada SOP-nya. Ketika barang itu datang ke toko kita, apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Itu definisi secara mudahnya, definisi dari SOP. Nah, tujuannya apa pembuatan SOP tersebut? Yang pertama, tentunya
agar karyawan dapat menjaga konsistensi dan tingkat kinerjanya atau tim dalam organisasi atau unit kerja. Yang kedua, agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Ketiga, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari karyawan. 4. Melindungi organisasi atau unit kerja dan karyawan yang malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. 5. Untuk menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi, atau inefisiensi. Kadang-kadang kita ya kalau ada tulisan seperti ini, melindungi organisasi unit kerja dari karyawan dari malpraktek. Nah, itu ya, kalau kita dari kata-kata malpraktek, misalkan seorang dokter tidak sesuai dengan SOP-nya dalam menangani pasien, nah itu sudah bisa dikatakan sebagai malpraktek atau kesalahan di dalam menangani si pasien. Ya, kadang-kadang orang yang bukan waktunya misalkan dioperasi, nggak taunya tanpa persetujuan dari pasien, keluarga pasien, atau mungkin hanya bisa diobati oleh dengan obat saja, tidak perlu operasi. Nah, itu ya dinamakan sebagai malpraktek tanpa mengikuti prosedur yang berlaku di dalam rumah sakit tersebut. Itu ya. Nah, fungsi SOP itu sendiri, yang pertama, memperlancar tugas pegawai di dalam unit kerja. 2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. 3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. 4. Mengarahkan petugas atau pegawai yang sama-sama disiplin dalam bekerja. 5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Nah, kan sudah rutin ya, pekerjaan itu dilakukan sehari-hari, ya kan? Nah, sudah barang tentu hafal dengan SOP-nya. Itu kenapa langkah-langkah kerja atau tata kerja itu harus dibuat, terutama mungkin bagi karyawan baru, ya, yang mungkin belum tahu SOP-nya seperti apa, atau ada kendala di dalam penanganan suatu pekerjaan. Nah, kita lihat lagi, ini yang tidak ada sehari-hari, SOP-nya seperti apa sih? Gitu. Penanganannya seperti apa? Gitu ya. Jangan sampai kalau misalkan di pabrik begitu, ya, banyak sekali SOP-nya. Kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, apa yang harus dilakukan? Atau bagaimana, kalau di pabrik itu tentunya banyak sekali SOP yang diberlakukan. Nah, kapan sih SOP itu harus dibuat? Ya, tentunya SOP itu sebelum suatu pekerjaan itu dimulai atau dilakukan, ya, SOP-nya itu harus sudah ada peraturan-peraturan atau langkah-langkah kerja yang harus dilakukan oleh seorang pegawai, itu harus sudah ada, ya. Nah, kemudian SOP itu juga harus ada trial and error-nya selama 1 atau 2 bulan. Ya, jika ada misalkan ada perubahan langkah kerja, misalkan ada kalau di pabrik tuh punya mesin baru, kemudian peralatan baru, tambahan pekerja, lokasinya berbeda, nah itu juga dapat mempengaruhi SOP tersebut. Ya. Keuntungan kita menggunakan SOP, yang pertama, aturan mainnya lebih jelas, ya, kita punya acuan. Kemudian
SOP yang baik itu sebagai alat komunikasi dan pengawasan terhadap pekerjaan agar dapat dilakukan secara efisien dan konsisten. Nah, kemudian yang ketiga, aktivitas operasional akan lebih lancar karena setiap karyawannya menjalankan fungsinya masing-masing dan mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, jangan sampai kita dalam melakukan SOP itu yang bukan tanggung jawab kita ambil gitu ya. Terutama yang jika kita misalkan mengambil pekerjaan dari orang lain gitu yang bukan tanggung jawab kita, ya niatnya sih ingin membantu, tetapi kalau pekerjaan kita sudah selesai ya. Kemudian keuntungan lainnya, image perusahaan akan meningkat karena rapih secara administrasi. Yang keenam, langkah kedepannya akan mempermudah perusahaan dalam memperoleh ISO. Nah, di sini ada jenis-jenis SOP. Yang pertama adalah jenis yang sederhana dengan langkah-langkah yang ringkas dan hanya memerlukan sedikit keputusan. Itu berupa narasi ya, yang nanti akan dilihat, bisa diperlihatkan SOP yang sederhana. Yang kedua, hierarki dengan langkah-langkah yang rinci, panjang dan konsisten. Yang ketiga adalah flowchart, berisi banyak keputusan-keputusan atau pertimbangan-pertimbangan. Nah, ini sudah lebih kompleks daripada yang sederhana atau yang hierarki. Tapi kita bisa lihat flowchart itu lebih kalau ibu bilang sih bisa lebih terbaca begitu ya. Cuman agak ribet juga nih karena ada lambang-lambang tertentu ya. Selanjutnya juga ada yang flowchart itu atau diagram alir. Ada juga yang berupa video, diagram video, format video ya. Kemudian ada yang berupa gambar. Tuh, itu jenis-jenis SOP. Nah, dokumennya atau bentuknya bisa berupa bentuk SOP-nya bisa dokumen tertulis. Nah, itu yang biasanya sederhana dan hierarki, atau yang berupa diagram atau alur kerja ya. Nah, saat-saat ini terkait dengan penanganan COVID-19 atau penyebaran COVID-19, ada tuh, kalian juga mungkin pernah lihat, kalau misalkan mau keluar rumah ya, dia pakai flowchart, keluar rumah sehat ya boleh keluar, kalau tidak sehat mendingan stay di rumah. Kalau sehat juga keperluannya apa, mau kerja atau mau ini, sudah pakai apa, pakai masker atau tidak pakai masker. Yang tidak pakai masker harusnya seperti apa, yang pakai masker harusnya lanjutnya bagaimana, itu ya flowchart. Nah, kemudian untuk siapa sih SOP itu dibuat? Ya, tentunya SOP itu untuk karyawan perusahaan dari level terbawah hingga manajer ya, dari karyawan sampai kepada yang manajer. Nah, SOP itu akan berbeda untuk pekerjaan yang dilakukan secara sendirian, tim, maupun pengawasan pekerjaan tersebut. Kalau untuk manajer, SOP itu digunakan untuk memastikan bahwa
setiap orang mengikuti langkah-langkah yang sama setiap kali menjalankan prosedur. Kalau misalkan ya pengawasan diawasin gitu ya oleh manajer, tentunya ini sesuai tidak dengan alur pekerjaan atau tata cara kerja yang sesuai dengan perusahaan atau kantor tersebut. Siapa sih yang membuat SOP? Ya tentunya dari departemen itu sendiri atau dari instansi yang terkait ya. Bagian-bagian atau departemen atau instansi yang menangani pekerjaan tersebut sebagai alat kontrol ya, serta mampu menjadi mediator antar departemen agar operasional perusahaan dapat berjalan lancar. Nah, bagaimana prosedur langkah SOP-nya? Setiap perusahaan mungkin terdiri dari beberapa sistem. Ya, ada bagian produksi, purchasing, marketing, sales and distribution, human resources, accounting, finance, dan lain-lain. Nah, keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi oleh seberapa jauh seluruh sistem tersebut dapat berjalan dan bekerja sama. Langkah-langkah kegiatan yang terkecil yang menyusun sebuah prosedur. Nah, dalam pelaksanaannya, langkah-langkah tersebut merupakan tempat terjadinya variasi kegiatan antara pelaksana yang berbeda jika prosedur tidak dibakukan. Oke. Nah, tadi kita keuntungan yang di atas ya, supaya berjalan efisien ya. SOP itu, nah apa sih yang dimaksud dengan efisien? Ya, di sini efektif ya. Apa sih yang dimaksud dengan efektif dan efisien? Nah, kita sering dengar kita mengerjakan ini supaya efektif, efisien. Nah, efektif pengertiannya adalah mengerjakan pekerjaan yang benar dan tepat. Efisien pengertiannya adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar dan tepat dan cepat. Ya, sini. Oke, di sini kita lanjut dengan cara pembuatan SOP. Yang pertama kita bayangkan dulu siapa yang mau menggunakan SOP. Kemudian tujuannya apa dari dibuatnya prosedur tersebut. Kemudian buat panduannya dulu. Kemudian isinya harus jelas, ringkas, hindari kalimat yang panjang, yang tidak bertele-tele gitu. Kemudian komplit semua informasi yang penting digunakan untuk menjalankan kegiatan. Objektif ya, bukan pendapat orang lain, tetapi kita lihat menurut pandangan sisi orang lain. Dimulai dengan kata kerja dan hindari kalimat pasif. Bikin draftnya dulu. Nah, kemudian baca berulang-ulang SOP itu.
Ya, kalau kalian misalkan merasa sudah bosan, tentu kalau misalkan kalian baca SOP tersebut juga akan bosan juga dirasakan oleh si pembaca. Ya, prinsip pembuatan SOP maksudnya dari yang panjang kita buat yang pendek, dari yang tidak jelas kita buat menjadi lebih jelas, dari yang bertele-tele kita buat menjadi yang lebih ringkas. Itu. Nah, format SOP terdiri dari nama modul, kemudian tujuan, ruang lingkup, referensi, pedoman, sarana, prosedur kerjanya seperti apa. Nah, kalau misalkan ada flowchart, yaitu harus ada menggambarkan ya diagram flowchartnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada simbol-simbol diagram alirnya seperti ini. Ya. Ini untuk artinya sebagai awal atau akhir dari flowchart. Kemudian ini ada input, kemudian ini ada penghubung bulatnya ini, kemudian ada anak panah, kemudian ada penjelasan. Di sini persegi panjang artinya sebagai proses, kemudian ini ada belah ketupat mengartikan sebagai sebuah keputusan, ya. Nah, ini simbol-simbol dari diagram alir. Nah, di sini, contohnya ini, ya, basic flowchart, start. Ini selalu pakai simbol seperti ini. Kemudian langkah pertamanya apa? Ini tadi belah ketupat untuk mengambil keputusan. Jika ya, harus seperti apa, jika tidak harus seperti apa prosesnya, ya, gitu. Nah, diakhiri juga dengan ini start atau berakhirnya, start dan end. Nah, hambatan kita lihat kalau misalkan kita melihat hambatan-hambatan dalam penyusunan SOP, ya, itu dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, kemudian birokrasi, berapa orang yang mengendalikan jabatan, kualitas SDM, budaya dari organisasi tersebut. Ya, itu bisa bentuk organisasi itu juga bisa membuat hambatan dalam penyusunan SOP. Gimana? Masih lanjut ya? Jangan ngantuk-ngantuk. Sebentar lagi nih kita akan selesaikan. Ya, mudah-mudahan kalian masih tetap semangat kuliahnya. Ya, masih tetap meskipun kita lewat suara ya. Ya, kemarin kita sebenarnya sudah simulasi Zoom ya, aplikasi Zoom. Ya, memang banyak kendalanya ya. Entah itu dari jaringan, ya, entah itu dari mungkin ya kalian lah punya kuota lah pasti, ya nggak. Nah, biasanya sih jaringan lah kalau kalian, ya itu, atau tiba-tiba jadi kalau kita lama-lama HP-nya jadi panas ya, atau kalau kita menggunakan laptop juga, ya banyaklah kendalanya. Ya, sebenarnya sih malam ini tadinya ibu ingin menggunakan aplikasi Zoom, tetapi katanya di kampus sudah banyak berkeluh kesah yang
mahasiswanya kalau menggunakan aplikasi Zoom. Ya, tidak apa-apa. Insya Allah badai akan cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka lagi. Ya, kalau kita sekarang tosnya ini aja, virtual ya. Tosnya secara virtual. Yang penting saling mendoakan, semoga kita sama-sama diberi kesehatan selalu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Kita lanjut kuliah kita. Ya, di sini lanjut saja biar kita tidak lama-lama ya. Kalian juga tentu masih banyak pekerjaan, bukan hanya ibu saja mungkin harus menyelesaikan tugas-tugas. Nah, di sini ada contoh-contoh dari SOP. Nah, di sini narasi yang sederhana. Nah, bagaimana seorang cleaning service itu membersihkan toilet? Ya, apa yang harus dikerjakan? Ya, di sini harus ada logo, nama logonya. Kemudian ada nama perusahaannya, jenis pekerjaan, nomor pekerjaannya, kemudian nama pekerjaannya apa, kemudian departemen apa, disetujui oleh siapa. Nah, di sini kalau misalkan diperlukan gambar, gambarnya dimasukkan, kemudian langkahnya, periksa perlengkapan yang ada di dalam toilet, kemudian harus membersihkan apa terlebih dahulu, perlengkapan, apalagi kalau misalkan di hotel. Nah, kalau kita misalkan di hotel, nah sebelum kita check in itu petugas hotelnya sudah mempersiapkan kamar yang sudah kita pesan. Jangan sampai kita check in kamarnya masih berantakan. Ya, ini tugas dari si cleaning service, memastikan bahwa kamar tersebut siap untuk digunakan. Kamar mandinya sudah bersih, kemudian spraynya sudah diganti, kemudian ada toiletries-nya atau alat-alat perlengkapan mandinya dan sebagainya. Itu dan di sini ada uraian pekerjaannya. Nah, itu contoh SOP yang sederhana. Ya. Nah, di sini ada alat bantunya apa, alat K3-nya apa, alat pelindung dirinya, kemudian material, pengetahuan atau keterampilannya apa. Nah, metode inspeksinya apa. Nah, ibu jadi ini nih teringat ya, dikaitkan dengan yang wabah yang terjadi pada saat ini ya. Bagaimana protokoler penanganan jenazah yang meninggal karena COVID-19. Ya, sudah banyak ya video-video yang beredar SOP penanganan jenazah tersebut. Mulai dari ruang pendingin, kemudian membungkus jenazah tersebut sampai tata cara penguburannya itu harus sesuai dengan SOP. Jadi ketika jenazah atau orang tersebut dinyatakan meninggal, itu tidak boleh berlama-lama di rumah sakit, apalagi harus dibawa, kalau meninggalnya itu di rumah sakit, tidak boleh dibawa ke rumah, langsung dimakamkan 4 jam setelah dinyatakan meninggal. Itu karena penyebarannya virus tersebut yang sangat masif ya. Hati-hati saja. Nah, tetap sekali lagi ibu menghimbau kepada kalian
Tapi juga jangan parno juga ya, kalau setiap ada yang meninggal dikaitkan dengan itu, setiap ada yang tergeletak di jalan juga disangkanya kena sakit tersebut ya, padahal makan belum tentu. Ya selalu waspada, tetap waspada ya, menjaga kesehatan diri, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah memegang sesuatu. Jangan juga sering-sering mengusap wajah, hidung dan mulut ya. Ya selalu pakai masker, apalagi sekarang sedang sudah diberlakukan ya, PSBB ya namanya ya kalau tidak salah itu. Apalagi masa di sini sudah ada edaran itu ya, sudah menyebar edaran dari wali kota bahwa akan diperpanjang kembali masa daruratnya sampai dengan 21 Mei 2020. Jadi tetap semangat kepada kalian ya, tetap berhati-hati kalian yang berada di luar sana ya, untuk mencari sesuap berlian. Ya, itu saja pesan dari ibu ya untuk kalian. Kemudian kita lanjutkan di sini. Ini flowchart ya, contoh dari SOP Bu. Sorry, bukan flowchart ya. Ini contoh SOP hierarki. Ya, di sini. Ya, jelas di sini ada jenis kegiatannya. Kemudian setelah itu ini kalau misal ini administrasi ya. Contoh SOP administrasi. Ya, harus ke pejabat yang berwenang kemana aja, dari pemohon kemana aja si pelaksananya itu, sampai ke menyetujui eselon 1 dan eselon 2 nya, atau kemudian persyaratannya apa saja yang harus dibawa dan sebagainya. Outputnya apa, inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya apa. Itu inti daripada SOP, baik yang narasi, hierarki maupun flowchart. Nah, lanjutkan di sini juga flowchart. Wah, ini ribet ya kelihatannya. Kalau yang tadi basicnya secara sederhana ya seperti ini, yang di atas ini basic flowchartnya. Tapi kalau yang sudah di bawah tadi sudah cukup spesifik dan kompleks ya. Ini flowchart tata cara penerimaan dan pengolahan SPT tahunan ya, mulai dari penerimaan SPT ya, kemudian harus diapakan kalau disetujui, kalau tidak disetujui keputusannya seperti apa dan sebagainya. Ya, itu tadi materi tentang SOP, standar operasional prosedur. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa lewat akademik atau bisa lewat WA ya, ke Ibu Japri ya. Oke. Untuk tugasnya mudah saja, buatlah SOP dengan pekerjaan kalian dan jelaskan alur pekerjaannya. Nah, misalkan nih Helmi lagi ya, atau siapa sih, Cynthia ya. Nah, Cynthia kan apa sih kerjaannya ini ya, kalau nggak salah security apa ya. Nah, kalau misal security, nah kalau misalkan tadi itu kalau datang, kalau nggak salah apa sih Cynthia,
security di panti ya, kalau misalkan ada anggota baru di panti tersebut ya, bagaimana SOP-nya itu harus dibuatkan. Atau Ratna tadi bilangnya lagi mau nganter daging ke customer. Nah, itu bagaimana SOP-nya? Nganterin dagingnya tuh seperti apa? Begitu. Ya, dari mulai daging itu, apakah daging itu berasal dari kantor atau langsung kamu ngambil dari tempat pemotongannya langsung, ya itu semua dijelaskan di dalam SOP yang pakai flowchart aja, basic flowchart. Nah, ini yang tadi basic flowchartnya. Atau bisa juga ya, ada dua ya, pakai flowchart seperti ini atau pakai narasi yang seperti ini, tapi ada gambarnya ya. Nah, ini ya, ini yang narasi atau yang sederhana. Itu saja, cukup ya dari Ibu. Insya Allah kita akan bersua kembali, masih tetap memakai video ini ya. Nanti tergantung dari kebijakan akademik seperti apa, kita lihat saja ya, kita tunggu saja kebijakannya, apakah minggu depan sudah bisa mulai perkuliahan atau kita bertemu di akhir semester ya. Itu saja cukup dari Ibu. Ibu tunggu tugasnya ya. Ini dikirimkan file PDF-nya jangan lupa ke akademik ya. Nanti dari akademik itu akan dikirimkan lagi hasil pekerjaan kalian ke Ibu. Dari Ibu cukup penjelasannya. Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.